selalu berupaya agar endingnya itu nikmat, akhirnya itu nikmat dalam suasana puncak. Itulah yang harus diucapkan selalu oleh para dai, meningkatkan iman dan takwa dalam arti meningkatkan ibadah-ibadah yang lain, khusus tadi juga meningkatkan jumlah sedekah. Kalau nggak pernah ngukur jumlah sedekah kita bagaimana coba? Dulu daily itu Pak yang namanya sedekah tuh ya, jangan nunggu Ramadan ya. Jangan nunggu Ramadan sedekah. Sedekah itu daily. Bahkan sebelum matahari terbit udah ada yang kita sambung. Ya, makanya di handphone itu banyakin nomor rekening orang. Bener serius. Bener serius. Anda nyimpen terus gitu ya. Walaupun 100.000. Jadi sebelum matahari terbit ada sebagian duit kita yang nyampe ke rekening orang lain. Dan gak usah dibilangin sama orang lain itu. Barusan gue transfer nih, gak usah, biarin aja. Tadi kaget, masuk gitu. Aneh ngamalin begitu. Begitu juga kejadian, mampir juga. Wah, dari siapa nih gitu, mampir juga gitu ya. Alhamdulillah, jadi ngamalin terus saja. Lalu berapa orang yang mendapatkan manfaat dari omongan kita, berapa orang terus saja kita meningkatkan. Nah, inilah yang merupakan paripurna dalam sifat takwa. Hadirin, kita sambung sampai di mana kita? Ibrahim udah lewat kali. Ibrahim, Ismail, Ishak udah. Yakub. Iya. Yakub alaihissalatu wassalam sebelum Yusuf ya. Yakub, kemudian Yusuf, kemudian Musa alaihissalam. Sering saya melontarkan satu kata-kata yang bersifat hypnosentences, yang membuat shocking word. Iya gitu ya. Shocking word itu sering saya menguji kepada jamaah sekalian, sering saya bertanya hal yang sangat kontroversial. Apa agamanya Fir'aun? Bagi yang mengikuti ta'lim di Nurul Hidayah ini jawabannya pasti nggak bakal melenceng. Ya, yang lain bakal bingung, apa-apaan nih Ustadz nanya. Loh, ini Al-Quran yang bilang Fir'aun berteriak wa ana minal muslimin, aku termasuk orang Islam di akhir hayatnya. Masalahnya adalah Allah terima apakah enggak gitu. Allah menolak. Tapi ini perlu diinformasikan, jangan cuma penolakannya. Tuh Fir'aun gara-gara kafir, gara-gara ingkar, gara-gara zalim, gara-gara berlebihan, innahu tagha kata Al-Quran. Dia Firaun itu terlalu berlebihan. Ya, andai kata enggak berlebihan, aku akan bantu kata Allah. Ya, andai kata enggak berlebihan, aku akan tolong dan selamatkan. Andai kata dia menyebut agisni ya Allah, ini saya aku tolong dan selamatkan dia dan aku enggak peduli kata Allah. Antum bisa lihat tuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang nyata-nyata membunuh, nyata-nyata mengaku dirinya Tuhan bahkan lebih tinggi. Tapi ketika mau tenggelam dia bertaubat, sayang beribu-ribu sayang dia tidak menyebut Allah. Coba antum lihat dalam surat Yunus ayat 90, dia mengucap syahadat, la ilaha illa allazi amanat bihi Bani Israel. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Sombong gitu loh. Dan ayat yang lain ketika mau tenggelam detik-detik dia teriak amantu billah, misal begitu enggak? Amantu bi rabbi Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israel. Amantu bi rabbi Musa wa Harun, maaf. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Andai kata dia sebut begitu. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong kitab-kitab tafsir. Dan ketika agisni ya Allah, agisni ya Musa kata Firaun, agisni ya Musa, agisni ya Musa. Tolong aku ya Musa, tolong aku ya Musa. Musa enggak tolong dia. Karena zalimnya luar biasa. Sampai akhirnya ketika diselamatkan, diawetkan, tenggelam dan mati. Dan ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, Nabi Musa juga ditegur oleh Allah. Kata Allah, ya Musa, kan kalamullah. Tadi imam kita baca Musa taklima itu surat apa itu, enak banget tuh ya. Mana imam kita tuh, insyaallah. Ya, apa dibilang? Agisni ya Musa, tolong aku ya Musa. Dan Musa enggak mau nolong. Perhatikan firman Allah, perhatikan. Kalau antum enggak merinding dengan apa yang Anda sampaikan, istighfar aja deh kalau begitu ya. Udah ya Allah. Jazakallah, terima kasih.
Ya Musa, kata Allah. Berapa kali dia menyebut tolong aku ya Musa? Nabi Musa menjawab, Allah yang lebih tahu, 70 kali. Kenapa kamu gak tolong dia? Bayangin. Coba. Rahman Rahimnya Allah itu luar biasa. Ini Fir'aun ini. Apa kata Musa alaihissalam? Ya Allah dia membangkang, ya Allah dia mengaku Tuhan, ya Allah dia togo, ya Allah dia berlebihan, ya Allah dia zalim, ya Allah dia membunuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Musa, ketahuilah, andai kata dia berucap aghisni ya Allah, niscaya aku akan bantu dan selamatkan dia. Coba. Jadi yang membuat Fir'aun itu abadi kekal bukan soal penyembahan berhalanya waktu masih muda, bukan soal dia mengaku Tuhan, itu gampang diampunin oleh Allah semua. Yang bikin dia kekal begitu sombong. Dan itu dikonfirmasi oleh hadis Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqal zarrah minal kibr. Tidak bakal masuk surga man kana fi qalbihi, siapa-siapa yang ada dalam hatinya misqal zarrah, seberat debu minal kibr, daripada sifat sombong. Mahwal kibar ya Rasulullah. Apa itu sombong ya? Apa itu kibar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi sombong itu bukan orang naik mobil bagus. Sombong itu bukan pakai jam 1 miliar. Sombong itu bukan pakai sepatu mahal. Bahkan kata Nabi ketika sahabat bertanya, kami suka ya Rasulullah sendal yang bagus, terompah yang bagus. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu dalam kelanjutan hadis tadi. Allah itu indah dan sukakan keindahan. Al-kibru, kata Nabi, kibir itu batalul haq wa ghamtun nas. Banyak gak di antara kita yang masih sembahyang, masih zakat, masih puasa berlaku seperti ini? Banyak meremehkan orang. Allah, dia gue tahu siapa. Allah, dia gue tahu siapa. Akhi, hati-hati, perasaan begitu menghalangi antum masuk surga. Alah, si Haikal ini. Alah, ini sini. Alah, ini. Hati-hati, jangan-jangan kita terhalang masuk surga karena kita ngatain saudara kita cebong, kampret, kadrun. Itu kan meremehkan orang. Allah dia cebong, Allah dia kampret, Allah dia kadrun, Allah dia Cina, Allah dia Yaman, Allah dia Sunda, Allah dia Batak, Allah dia Jawa. Hati-hati saudara. Jangan-jangan ini penghalang masuk surga ini. Ini kalau saya ceramah begini dikatain pengkhianat ini. Wah babe, loh emang ini begini dari dulu. Coba lihat YouTube kita, kan jejak digital nggak bisa bohong. 15 tahun yang lalu ada ceramah begini. Karena paling dijaga kita ngaji sama guru kita akhlak, adab, jangan sampai ngerendahin orang, jangan sampai menghina, mencela, memaki. Jangan dibenerin orang yang mencela, memaki, menghina itu haram ya akhi. Al-Hujurat 12 dan 13, 11 dan 12. 6 jangan dalam Hujurat itu, jangan bergunjing. Jangan mencela, jangan menghina, jangan memaki. Jangan memanggil sebutan dengan sebutan yang buruk. Itu ayat 11. Ayat 12 itu 3 juga. Jangan berprasangka buruk, jangan mencari-cari kesalahan. Dan jangan bergunjing. Yang awal jangan mengolok-olok, maaf. 6-6-nya dilanggar gak sama netizen? Kalau Nabi bilang zaman dulu, salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia karena menjaga lisan. Kalau sekarang, salamatul insan fi jempolihim, selamatnya orang gara-gara jempolnya. Udah jangan maki, stop. Jangan pakai retweet, jangan pakai komen. Ada yang jelek buang, ada yang jelek unfollow, gitu aja lah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pelajaran dari bulan lalu. Sekarang kita nyambung ke Yakub alaihissalatu wassalam. Siapa Nabi Yakub? Mertuanya. Ayahnya daripada Nabi Allah Ishak, bapaknya. Ayah daripada Nabi Yusuf, ya. Yakub punya anak 12. Anak yang nomor 3, Ruben, Simon, Lewi, punya anak Amr. Amrnya punya anak Kohit. Kohitnya punya anak Imron. Imronnya punya anak Musa. Nyambung. Sebelah mari tadi imam kita baca tuh. Kan anaknya 12, Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isakhar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Nah, yang Benyamin ini turunnya ke Daud.
ke Sulaiman, ke Ilyas, ke Ilyasa, ke Zakaria, ke Yahya antar. Begitu. Masih lama kita belum masuk Nabi Zakaria, belum masuk Nabi Yahya, belum masuk Maryam. Nanti mungkin 2 atau 3 kali pertemuan dari sekarang, jangan sampai nggak hadir. Ana mau cerita tentang Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Yahya dan Maryam. Yang ana bawa bukan Al-Quran, tapi ana bawa dari Injil dan Tauratnya. Boleh nggak? Boleh? Boleh. Kalau pengurus bilang boleh, jadi. Kalau Pak Tatang bilang oke, dunia serasa biasa. Gitu. Aman udah. Anda dengar Ustaz Pak Tatang bilang oke, jauh beres sudah. Allahu Akbar. Syukur dihadiri oleh Pak Tatang ini, Masya Allah. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, Yakub ini ya dalam surat Al-Baqarah 133. Coba kita lihat, bacain artinya dulu, Bang Ari. Ada Ari telur nih mari. Ari telur, coba yang keras baca. Ini Nabi Yakub mau wafat, anak-anaknya dikumpulin. Kejadiannya ini yang Nabi Yakub ngomong kurang lebih kejadiannya 1828 sebelum Masehi. Kejadiannya di Mesir. Ketika semua udah kumpul, tapi Fir'aun belum muncul, masih Ramses. Al-Baqarah 133. Saudara tolong bantu doa aja ya, doa aja. Ana lagi kumpulin Al-Quran, misalnya itu Al-Baqarah 133, kira-kira turunnya kapan, tahun berapa ya gitu. Karena kalau nggak kita masuk ke zona waktu, kita pengertiannya nggak utuh, saudara. Kita mesti masuk pada waktu Al-Quran. Allah bilang begini, kira-kira tahun berapa? Sehingga kalau kita masuk ke kejadian itu, kita punya komparasi yang cakep. Apa itu komparasi? Perbandingan. Contoh perbandingan yang error bagaimana? Nabi Muhammad SAW dikatain sama orientalis. Dikatain istrinya banyak. Karena dia pakai pola pikir tahun 2023, tapi yang dia bahas tahun 630. Mulai berbilang 628 gitu ya. Dia nggak sadar gitu loh. Dia mesti masuk ke dalam tahun itu baru dia bisa komentar. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Paham ya? Ini konsep waktu. Nggak bisa kita komentarin. Anda dituduh macam-macam ketika Anda mencoba mengomentari ucapan para tokoh. Anda bilang Anda mencoba masuk ke dalam dirinya dulu baru bisa berkomentar. Kalau antum membandingkan Nabi Muhammad beristri banyak pada waktu itu, dia ini raja. Beliau ini panglima. Beliau ini kepala negara. Beliau ini pimpinan Hijaz, Mekah, Madinah, Yaman, pimpinannya beliau. Kalau membandingkan beliau sama, mesti bandingin sama raja tahun yang sama. Raja tahun yang sama namanya Heraklius. Dan Heraklius istrinya 900. Coba bandingkan dong, begitu dong. Kalau membandingin begitu, mesti jangan pakai bandingin. Sekarang ente coba. Ini untuk mematahkan pendapat orang dulu tahun 2016 kali ya. Ada satu orang gubernur. Dia bilang begini, lebih baik pemimpin kafir adil daripada pemimpin muslim maling. Ingat nggak namanya siapa ya? Jangan disebut, jangan disebut. Cukup ada di kepala lo masing-masing aja. Ini nggak boleh ngomong begini. Ini tanda disability thinking. Disability thinking itu ketidakmampuan berpikir. Bagaimana bisa antum bandingkan yang maling disamakan dengan yang jujur? Lebih bagus pemimpin kafir tapi jujur dari pemimpin muslim tapi maling. Ini enggak, anak SD aja kagak bisa tambah-tambah 1/3 tambah 1/7 nggak bisa. Mesti dibagiin 1/14 dong. Betul apa tidak? Jadiin 1/14. Penyebutnya mesti sama, baru bisa dibandingkan, baru bisa dikerjain. Nah ini maling, yang satu maling, yang satu jujur. Dibandingin kagak bisa. Kalau mau bandingin, bagaimana lebih bagus mana pemimpin kafir yang adil dengan pemimpin muslim yang adil? Baru bisa dibandingin. Paham ya? Antum bisa bandingin nggak? Enakan mana jalan-jalan ke puncak atau makan durian montong? Hah? Bisa dibandingin? Nggak bisa. Mesti enakan mana durian montong apa durian musangking? Betul? Enakan mana jalan-jalan ke puncak apa ke Bandung? Betul? Begitu dong. Enakan mana jalan-jalan ke Blok M apa ke Korea? Nggak bisa dibandingin. Jauh banget pembandingannya. Mau ke Korea atau mau Jepang? Betul nggak? Mau Blok M atau ke Glodok? Begitu. Kalau pembandingan tuh mesti begitu. Nah, itulah yang terjadi. Kita nggak bisa bandingin karena kita nggak masuk pada tahunnya. Kalau kita mau cerita Nabi Yakub siapa, kita masuk ke dalam tahun di mana Nabi Yakub. 1828 ayatnya 133 Al-Baqarah. Tolong dibacain. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa
Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Tuhan yang Maha Esa dan kami berserah diri kepadanya. Nah itu loh terjemahan itu mesti diganti. Itu yang ente buka itu depak versi lama. Jangan, itu uninstall aja deh. Uninstall. Wa ana minal muslimin wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua orang muslim. Sehingga dengan ayat itu anak-anak Nabi Yakub terkonfirmasi adalah seorang beragama Islam. Kalau nggak percaya, mundur satu ayat lagi. Yang 132 ente baca lagi. Ada nama Yakub di situ. Coba. Dan Ibrahim mewasiatkan itu kepada anak-anaknya kepada Yakub. Nah, Yakub disebut apa ya katanya? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, kenapa ayat berikutnya berserah diri? Itu udah dikoreksi ya, koreksi. Makanya kalau ngaji jangan cuma baca terjemahnya, jangan juga ngaji sama YouTube. Ntar paketannya habis separuh ilmunya. Ngaji sama guru, ngaji sama guru yang soleh, yang alim, yang akhlaknya terjaga. Ya, siapa itu? Banyak. Antum mau ngaji soal apa? Soal dalamnya ilmu di balik ilmu. Ada Buya Yahya. Antum mau ngaji apa? Mau ngaji perbandingan mazhab, ada Ustaz Abdul Somad. Antum mau ngaji soal Al-Quran sampai mendalam, ada Ustaz Adi Hidayat. Banyak di YouTube itu ulama-ulama yang lempang, yang lurus ya. Antum mau ngaji soal apa? Soal penerapan sunnah dengan saklek, ada Ustaz Khalid Basalamah. Semua guru-guru yang baik, semua guru-guru kita. Antum mau ngaji soal apa? Soal giroh, semangat, ada Habib Rizik. Ya kan? Antum mau ngaji soal apa? Terserah antum. Antum mau ngaji soal apa? Mau ngaji Asmaul Husna, ada Ustaz Bakhtiar Nasir. Antum mau ngaji yang lembut aja, kalem aja, lunak hati kita. Ada Agim. Benar enggak? Antum mau ngaji apa? Mau ngaji yang campur-campur politik. Nah, di sini tempatnya. Ya umat Islam harus cerdas politik dong. Jangan dicipuain terus, ya enggak? Ya enggak? Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, begitulah Nabi Yakub confirm dia seorang muslim dan dia mengajarkan 12 anaknya muslim. Dan mustahil anak-anaknya membangkang karena mereka berjanji na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan kita semua. Ilahan wahid, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Kami ini muslim ayah, jangan khawatir, jangan takut, kami muslim. Perilaku Nabi, perilaku kakak-kakaknya itu Ruben, Simon, Levi, semua tuh perilaku itu hanyalah dia iri dengan Nabi Yusuf, bukan menyebabkan dia kafir. Ini ya, makanya pentingnya ngaji sama ulama ya. Ada seorang Habib namanya Habib Ali, Allahu Akbar, astagfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habib Ali Roblong, ini lupa tuh. Habib Ali Asgaf kalau nggak salah. Ane ngaji sama beliau suatu ketika itu beliau mengatakan begini. Oh bukan ngaji sama beliau. Ane sama beliau diundang ke Al-Irsyad Surabaya. Ane minta beliau duluan. Ane duduk mendengarkan. Di situ Ane dapat hikmah yang luar biasa dari Habib Ali Roblong. Beliau bercerita begini. Dalam kitab tafsir diceritakan Nabi Yusuf bermimpi apa ya? Mimpi apa? 11 apa yang sujud padanya? Bintang. Dahsyat itu pengertiannya. Artinya begini. Kenapa ya? Enggak 11 kuda. Kenapa enggak 11 anjing? Kenapa enggak 11 burung, tapi 11 bintang? Emang Allah sia-sia mengucapkan? Artinya apa? Artinya saudaranya yang 11 itu, kakak-kakaknya harus tetap dihormati karena dia laksana bintang. Luar biasa itu, ilmu dalam itu. Ya. Berarti saudara-saudaranya masih muslim, terkonfirmasi dengan Al-Baqarah 133 bahwa mereka muslim dan mereka semua orang-orang yang baik, hanya saja iri. Buktinya Allah satukan lagi. Kalau kalimatnya Nabi Yakub mau wafat, ini berarti kejadiannya di Mesir. Ketika
semuanya udah kumpul di Mesir. Nabi Yakub berusaha menyatukan. Nah ini penting buat bapak-bapak nih ya. Bapak-bapak selalu ingetin anak-anaknya, kalau gue mati apa yang menjadi pegangan kalian gitu. Tanya, ya jangan mati dulu, kita masih rindu dan seterusnya ya. Pegangan itu ya, pegangan. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, akhir kisah itu adalah Nabi Yakub wafat di ketika Nabi Yusuf berada dalam puncak-puncaknya kejayaan. Dia dipercaya oleh Raja Ramses sebagai bendaharawan istana yang sebelumnya di penjara gitu ya, di penjara, dan itu karena dia membela istrinya gitu ya. Raja tahu bahwa Yusuf tidak bersalah, tapi raja malu kalau mengatakan istrinya yang bersalah, sehingga Nabi Yusuf dipenjara. Dan ketika dipenjara Allah selamatkan beliau dan menjadi bendaharawan istana yang luar biasa, dipercaya, dan akhirnya dikumpulkanlah semua keluarganya ke Mesir. Nah inilah awal mula konflik. Kenapa? Karena nih Ruben punya dua, tadinya Anda mau kasih ini nih ilustrasi di laptop ini dengan infocus, dengan layar biar kebayang gitu ya. Tapi karena Anda sang salah, Anda mendadak bilangnya belum siap, jadi Anda ceritain begini aja. Ini datang semua sama rombongan, datangnya ke Mesir. Ruben sama bini sama anak-anaknya dong. Simon sama bini sama anak-anaknya dong. Ruben, Simon, Levi sama bini sama anak-anaknya. Ruben, Simon, Levi. Yahuda sama bini dan anak-anaknya, total semua sendiri klan Ruben. Marga Yahuda, klan Yahuda 74 orang. Bini sama anak-anaknya 74. Tuh. Banyak banget kan? Belum lagi Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Aher. Nah, Aher yang kemudian jadi gubernur Jawa Barat. Serius amat. Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Aher, Gad, Naftali, Yusuf, Benyamin. Masih Yusuf udah datang duluan. Dah ini semua tumplak semua rame-rame ke Mesir. Dan akhirnya masing-masing punya anak lagi, kawin lagi, punya anak. Maaf, kawin lagi, punya anak lagi, punya anak. Kira-kira banyak nggak orang Bani Israel di Mesir? Mulai banyak ya, mulai banyak. Menjadi satu perpecahan itu apa namanya? Komunitas tersendiri, kelompok tersendiri. Namanya Bani Israel, anak-anak Israel. Israel itu nama lain Yakub. Ya, malah kan. Maka untuk memperkuat Musa, kira-kira apa yang Allah suruh? Dekat-dekat masjid 87. Suratnya Yunus. Tadi kan 84, 87, surat 10. Jadi saudara, jangan jauh-jauh dari masjid. 87 surat Yunus. Jangan jauh-jauh dari masjid. Masjid itu yang memperkuat. Kalau nggak masjid kita lemah. Makanya umat Islam begitu jarang ke masjid, Nabi marahnya bukan nggak tanggung-tanggung. Ya Abu Bakar, kumpulin kayu. Buat apa ya Rasul? Saya mau bakar rumah yang nggak ke masjid. Walaupun Nabi cuman mengingatkan itu, nggak bakal dibakar ya Allah. Tapi itu sebagai peringatan. Ya, coba surat apa yang 87 ini udah sampai ke Mesir ya, coba. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal terus kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Tuh, wahai para pemimpin, mulai politik mulai. Wahai para pemimpin yang lagi nyapres, dengerin tuh. Tugas antum nih bertiga nih, menggembirakan umat. Tuh barusan, gembirakanlah kaummu. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax atau karakter assassination, pembunuhan karakter. Ya.
Ini aneh ngomong tanpa berpihak kepada yang mana nih, biar antum jangan salah sangka. Gembirakanlah, ya, digembirakan. Tugas ente ini, para calon-calon nih, capres, buka surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy itu Allah sebut bangsa Quraisy karena Quraisy itu dari segede kecamatan sampai 2/3 dunia. Iya kan? Quraisy, Masya Allah kan, jabat pada waktu itu kan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu kan Quraisy semua, Ali bin Abi Thalib, Thalha, Zubair, semua Quraisy semua. Bahkan Rasulullah pun Quraisy, ya. Sampai sebegitu dahsyatnya orang Quraisy, Allah kasih tahu sedikit rahasia kekuatan orang Quraisy. Apa itu? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu dia tuh rahasianya. At'amahum min ju', jangan ada rakyat yang lapar. Wa amanahum min khauf, jangan ada rakyat yang takut. Enggak ada yang lapar artinya stabilitas ekonomi. Enggak ada yang takut artinya stabilitas keamanan. Makanya capres mesti jago keamanan dan jago ekonomi. Ini banyak banget yang senyum-senyum di belakang ini. Babe nyempong ini bisa aja. Lah, bukan nyempong, ini ayat. Jangan disalahgunain, ya. Itu tuh dua tuh. Bangsa hebat kalau rakyatnya kagak ada yang lapar dan kagak ada yang takut. Kagak ada yang lapar artinya stabil ekonominya. Nggak ada yang takut artinya keamanan, pertahanan keamanan kuat. Nah, ini bangsa yang hebat. Jadi pemimpin itu tugasnya menggembirakan dan mensejahterakan. Itu tugas pemimpin dalam Islam. Ya, menggembirakan dan mensejahterakan. Itu tugas pemimpin dalam Islam. Anda baca buku terjemahan Al-Farabi itu tahun 1000-an. Tahun 900 sampai tahun 1000-an. Definisi negara adalah menjamin kebahagiaan dan keselamatan warganya. Coba bayangin. Ini di buku yang ditulis tahun 1000 ini tahun 2000. Tahun 2023. Berarti ini buku umurnya 1000 tahun lebih. Definisi sebuah negara adalah terjaminnya rakyat yang bebas rasa takut dan bebas rasa lapar. Bebas rasa lapar itu berarti bahagia, bebas rasa takut itu berarti sejahtera. Maaf, bebas rasa lapar sejahtera, takut bahagia. Sejahtera dan bahagia. Itulah pemimpin sejati. Dan itulah Nabi Musa yang Allah suruh gembirakan kaummu. Gembirakan kaummu. Ya, dan sebelumnya Allah suruh bangunkan masjid. Tetapi 87, 88, 89, 90 buka 90. Masih surat yang tadi. 90 Firaun enggak mau diajak ke Nabi Musa. Enggak mau Firaun diajak ke Nabi Musa. Dibaca ayatnya. Udah mau isya nih. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim." Jelas ya. Firaun bersyahadat di akhir hayatnya. Ya, la ilaha illallah katanya. Dengan kalimat la ilaha illa allazi amanat bihi Banu Israel. Jelas di situ ayatnya. Firaun mengakui tiada Tuhan selain Allah. Tapi terlambat. Saudara, mari kita ambil pelajaran. Jangan kita terlambat kayak Firaun. Udah stroke, udah di tempat tidur, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah berak di kain, udah megap-megap, baru saya akan habiskan sisa umur saya untuk Islam. Ya, udah berak di kain baru ngomong begitu. Telat ente. Mumpung sekarang lagi seger. Seorang pangkat jenderal. Udah pangkat setinggi-tinggi jenderal, dia diam aja. Udah pensiun. Udah pakai tongkat, baru dia bilang mari kita berbuat. Ya, telat. Sama orang kaya. Lagi dia foya-foya terus.
Sampai tua dia foya-foya terus, kagak kenal infak, kagak kenal sedekah, kagak kenal berbagi, kagak kenal. Udah di tempat tidur, udah kencing di situ, berak di situ, udah infus masih nyambung, udah nyambung semua, udah cuci darah semua habis semua, baru dibilang saya sedekahkan harta saya. Ya, kemana aja selama ini ente? Mumpung masih muda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mumpung masih muda, jaga 5 sebelum datang yang 5. Irama dong ya. Apa itu? Sababakah qabla. Udah azan Isya. Wallahu alam bisawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Sambil menunggu azan Isya selesai, kita azan qomat dan kita salat Isya berjamaah. Wallahu alam bisawab. Ingat bulan depan masih Nabi Musa terakhir pasca tenggelamnya Firaun. Saya punya catatan, tapi catatannya dari kitab Taurat, dari bahasa Ibrani. Bulan depan ingetin saya, di catatan itu Nabi Musa sempat berhaji. Bayangin, yang ada di kitab Yahudi. Nabi Musa sempat berhaji, bayangin. Baru kemudian masuk ke Mount Nebo dan wafat di sana. Bulan depan kita cerita. Wallahu a'lam bishawab. Halinallahu wa ikum majma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.